Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumardi, dosen Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan, Kabupaten Sinjai. Saya merupakan peserta PDKP tahun 2025 PTP UI Nalauddin Makassar. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran terkait dengan hukum pajak, kesadaran, dan kepatuhan perpajakan. Mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih sempat bersuah di tempat perkuliahan ini dalam rangka untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai umat manusia dan sekaligus sebagai mahasiswa adalah menuntut ilmu dan berbagi ilmu. Salam dan taslim semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai nabi yang telah meletakkan landasan moral peradaban manusia di bawah panji revolusi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Saudara-saudara sekalian, adik-adik mahasiswa yang saya muliakan, pada hari ini kita akan membahas tentang hukum pajak, kesadaran, dan kepatuhan perpajakan. Ini mungkin perkuliahan pertemuan yang ke-10, ya. Namun sebelum itu, marilah kita sebelum memulai materi, marilah kita berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syarahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, adik-adik mahasiswa, seperti biasanya sebelum kita memasuki sesi diskusi dan sesi debat, saya sebagai pemantik diskusi kita selalu memberikan atau menjelaskan pokok-pokok materi kita pada hari ini, ya, sebagai bahan atau pemantik untuk dilanjutkan pada sesi diskusi dan sesi debat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah ini mahasiswa mampu memahami apa itu hukum pajak, kesadaran dan kepatuhan perpajakan. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi hukum pajak, kesadaran dan kepatuhan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Namun sebelum kita masuk ke poin pembahasan sub-sub materi kita pada hari ini, saya ingin merefleksi kepada kalian tentang pertemuan-pertemuan kita terkait dengan pengertian pajak, sistem perpajakan, dan ketentuan perpajakan. Sebelum kita lanjut ke materi pokok, apakah kalian masih ada yang ingat ya, tentang materi kita? Ada yang bisa jelaskan secara singkat? Ya, silakan, Saudari Yadibah, silakan. Ya, baik. Ada lagi yang mau jelaskan? Ya, Saudara Iqbal, silakan. Oke, baik. Oke. Nah, coba kita masuk ke materi pertama, pengertian hukum pajak. Jadi, hukum pajak itu menurut Rahmat adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak atau disebut dengan wajib pajak, ya. Kemudian, menurut Santoso, eh, hukum pajak itu adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Nah, sehingga hukum pajak disebut juga kategori hukum publik, ya, yang mengatur hubungan antara negara dengan orang atau badan yang berkewajiban membayar pajak atau disebut dengan wajib pajak. Kemudian dasar hukum dan pembagian hukum perpajakan Indonesia, ya. Jadi dasar hukumnya itu tentu saja Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di pasal 23, ya, yang mengatakan bahwa segala pajak yang untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Kemudian dari Undang-Undang 1945 diturunkanlah ke Undang-Undang rinci-rinciannya seperti Undang-Undang nomor 36, nomor 42, nomor 19, nomor 20, nomor 28, nomor 11, nomor 7, nomor 12, kemudian 14, dan nomor 20.
dan seterusnya. Banyak lagi undang-undang yang mengatur tentang perpajakan secara lebih spesifik ya. Nah, selain undang-undang itu juga diatur oleh melalui peraturan pemerintah atau PP, kemudian peraturan Kementerian Keuangan atau PMK dan peraturan Direktoral Jenderal Pajak atau DJP ya. Nah, kemudian hukum itu dibagi menjadi dua, hukum pajak material dan hukum pajak formil. Material itu yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Ya, siapa, besarannya, dan segala sesuatu yang timbul dan hapusnya hutang pajak. Nah, kemudian hutang pajak formil itu adalah norma-norma atau ketentuan yang berisi cara pelaksanaan hukum pajak materi yang di atas tadi, ya. Nah, umumnya mengatur tentang hak, kewajiban, utang pajak, daluarsa pajak, dan prosedur pajak dan sanksi-sanksi pajak. Nah, selanjutnya adalah kesadaran wajib pajak. Nah, kesadaran wajib pajak itu merupakan kondisi di mana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi, maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Nah, kesadaran pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi, misalnya sosialisasi atau edukasi perpajakan, kualitas pelayanannya, kualitas individu dan pengetahuan masyarakat tentang pajak, tingkat ekonomi wajib pajak atau masyarakat, dan persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan. Ya. Nah, kemudian ada kepatuhan wajib pajak. Ya. Nah, kepatuhan wajib pajak itu merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban perpajakan. Nah, jadi ada kepatuhan pajak formal dan ada kepatuhan pajak material. Misalnya tepat waktu dalam memperoleh NPWP, tepat waktu menyetorkan pajak, tepat waktu dalam melaporkan pajak. Kemudian ada tepat dalam menghitung, tepat dalam memperhitungkan, dan tepat dalam memotong atau memungut pajak. Pajakan itu masalah penting di seluruh dunia, ya termasuk Indonesia dan negara berkembang. Nah, bahkan negara maju juga menjadi problem ya, karena ketidakpatuhan wajib pajak itu akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Tentu saja akan menyebabkan penerimaan setiap negara itu akan berkurang. Nah, ada hambatan pemungutan pajak ya. Ada perlawanan pasif dan perlawanan aktif ya. Jadi perlawanan pasif itu sebetulnya kondisi yang timbul karena masyarakat itu tidak tahu ya tentang pajak, tidak tahu tentang tata cara melaporkan dan membayar pajak ya. Nah, kemudian sistem administrasi pemungutan pajak ya. Jadi perlawanan pasif itu perlawanan tidak langsung ya. Masyarakat tidak membayar pajak bukan berarti mereka tidak mau, bukan menghindari, tapi karena pengetahuan mereka tentang perpajakan itu kurang memadai ya, intelektual dan pengetahuan mengenai perpajakan, tata cara memungut pajak, tata cara melaporkan itu uh, tidak paham sehingga ini merupakan bentuk perlawanan pasif namanya. Kemudian ada perlawanan aktif ya. Biasanya melakukan perlawanan aktif itu adalah orang-orang yang paham tentang pajak. Kalau di perlawanan pasif orang yang tidak paham, kalau aktif itu orang yang paham. Jadi orang yang paham itu akan mencoba melakukan penghindaran, pengurangan, dan menyeludupkan, memanipulasi, melalaikan, dan meluaskan pajak dengan memanfaatkan celah undang-undang perpajakan. Nah, ada dua kategorinya, ada tax avoidance, ya, penghindaran, dan ada tax evasion, penggelapan pajak. Coba kita bedah ya, apa hukum pajak? Apakah pajak haram dalam Islam? Ini pertanyaan yang sangat krusial dan sangat dipertanyakan setiap kali ada perdebatan tentang perpajakan. Nanti kalian juga mencoba untuk menerangkan, berargumentasi dan menjelaskan apakah pajak itu betul haram dalam Islam atau dia boleh saja atau halal ya. Jadi saya melampirkan hal yang menyangkut tentang positif dulu ya. Yang pertama, ulama mendefinisikan jizyah adalah pajak yang diwajibkan kepada setiap hindu dari kalangan non-muslim. Ini pada masa kenabian ya. Nah, kemudian pajak dianggap sebagai kewajiban yang dapat secara temporer diwajibkan oleh ulul amri atau para pemimpin sebagai kewajiban tambahan setelah zakat karena kekosongan atau kekurangan baitul mal. Ini seperti filosofi yang dijelaskan sebelumnya ya. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa pajak itu tidak haram jika dikelola dengan benar dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak, ini poinnya, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena pada dasarnya
Islam itu kan selalu mengajarkan tentang kesejahteraan bersama dan mendukung pemerintahan yang adil. Ya. Nah, keempat, fatwa dari beberapa lembaga ya, fatwa kontemporer seperti Al-Azhar, Majelis Ulama Indonesia, itu kan telah memberikan fatwa yang menyatakan bahwa pajak dalam konteks modern adalah dasarnya halal, asalkan, nah ini di poin penegasannya, asalkan ia diterapkan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan digunakan untuk kepentingan umum. Kemudian yang kelima, Islam mengajarkan bahwa beban ekonomi itu harus dipukul berdasarkan kemampuan. Itu kan dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Sehingga pajak yang adil lebih cenderung dianggap halal. Jadi poin pentingnya dari pemungutan pajak dari hukumnya ini adalah hukum keadilan. Ini sama dengan hukum-hukum yang lain atau hukum yang positif ya. Jadi segala sesuatu itu sumbernya atau dalilnya adalah adil ya. Sekarang kita masuk ke hukum pajak, kesadaran dan kepatuhan perpajakan dalam perspektif Islam. Ya, kita mencoba mengintegrasikan keilmuan kita ya. Tadi dari pertemuan pertama sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang pajak secara umum. Nah, untuk poin ini kita coba menggali dari perspektif eh, keilmuan agama ya. Jadi menurut pandangan Islam ya, pajak itu merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi ya. Jika sumber-sumber utama pendapatan negara seperti zakat, infak, sedekah, dan lain-lain tidak mampu memenuhi kebutuhan, ya, maka penguasa atau pemimpin dapat menambahkan pajak sebagai pendapatan tambahan untuk mengisi kekosongan atau kekurangan kas negara. Ini filosofinya dari pandangan Islam. Kesadaran dan kepatuhan pajak dalam Islam dapat ditinjau pada prinsip empat prinsip ya. Ada prinsip tauhid ya, mana kesadaran wajib pajak itu konteks tauhidnya memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman dan pelaksanaan kewajiban wajib pajak ya. Jadi prinsip tahun ini mengajarkan bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah, termasuk harta dan rezeki yang dimiliki oleh individu. Ya. Kemudian ada prinsip keadilan. Ya. Jadi prinsip keadilan ini menekankan bahwa di dalam perpajakan itu tercipta sistem yang adil ya, supaya wajib pajak membayar sesuai dengan kemampuan dan penghasilan yang mereka miliki. Kemudian prinsip tanggung jawab ya. Ini kesadaran menyangkut pemahaman bahwa membayar pajak adalah tanggung jawab wajib pajak sebagai warga negara yang berkontribusi pada pembangunan dan pelayanan publik. Karena kita hidup dalam satu negara, maka selain hak kita juga punya kewajiban terhadap negara, termasuk membayar pajak. Prinsip kejujurannya, jadi ini dalam perpajakan itu membayar pajak dengan jujur tanpa melakukan tindakan penipuan adalah kewajiban moral yang harus betul-betul harus dipatuhi karena menyangkut tentang moral dan agama kita. Nah, setelah kita membahas pokok-pokok materi, coba kita masuk kepada studi kasus. Jadi saya menjelaskan dua studi kasus ya yang dilakukan oleh wajib pajak dan dilakukan oleh petugas pajak. Nah, jadi ada bahan perbandingan. Yang pertama itu kasus Rafael Alun ini sangat viral di tahun 2023 atau tidak salah ya. eh, ini merupakan eks pejabat yang dinyatakan bersalah tindak pidana korupsi, menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Ya, nah kita coba lihat alur kasusnya ya, mulai dari 30 Agustus menerima gratifikasi sebesar 16 miliar, kemudian di 3 April itu sudah ditahan KPK dengan masalah perpajakan. KPK penyidik menemukan bukti ya uang gratifikasi yang diterima oleh Alun sebesar 1,3 miliar melalui PT AME. Ini salah satunya ya, PT AME itu salah satu wajib pajak badan ya. Mulai 20 Maret sudah ditetapkan sebagai tersangka atau terbukti dalam kasus gratifikasi ya. Kemudian 8 April, 8 Maret, Rafael Harun resmi dipecat dari jabatan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. Nah, ini contoh kasus yang dilakukan oleh pejabat pajak. Ya. Kemudian kasus yang kedua dilakukan oleh wajib pajak. Nah, ini Direktur Dirut dan Komisaris Perusahaan Sawit di Kalimantan Tengah. Jadi dia melakukan tindak uh, penggelapan pajak sebesar 20 miliar. Ya. Jadi dua petinggi ini perusahaan besar di Kalimantan Tengah, PT Sakti Maid Jaya Langit,
sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus tindak pidana perpajakan. Kemudian praktik ilegal yang berlangsung, ya, kita melihat modusnya apa, ya. Jadi dia tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak. Nah, ini kan melanggar hukum formal dan hukum material tadi. Jadi dia tidak melaporkan dan tidak membayar pajak. Ya. Modus yang cukup sederhana namun merugikan negara dalam jumlah yang besar. Nah, tidak menyetorkan pajak yang telah mereka pungut dari bebelasan perusahaan ke kas negara. Nah, aksi ini dilakukan di kantornya di Jalan Raya Palangkaraya, Buntok, kilometer 60, Kabupaten Kapuas. Nah, jadi ini contoh kasus yang juga viral di tahun 2025, yang mencuat di 2005 kasus, padahal tindak pidananya dilakukan dari 2018 sampai 2020, ya kan? Nah, setelah kita mendengarkan materi terkait sekilas materi terkait dengan hukum pajak, kesadaran pajak dan kepatuhan pajak, saatnya kita akan memasuki sesi diskusi dan sesi debat ya. Jadi silakan kalian berdiskusi dan berdebat seperti biasanya. Berikan argumentasi atas teori hukum pajak, kesadaran dan kepatuhan perpajakan. Kemudian kita menganalisis kasus-kasus yang telah kalian persiapkan ya. Kemudian silakan berikan argumentasi, kritikan dan solusi atas kasus-kasus perpajakan yang kalian angkat ya. Ini untuk melatih cara kalian untuk menyelesaikan masalah atau bahkan menemukan cara baru untuk menyelesaikan kasus-kasus perpajakan. Silakan berdiskusi selama kurang lebih 60 menit dari sekarang. Baiklah, setelah kita melewati proses diskusi kurang lebih 60 menit, jadi saya eh, senang ya, pengetahuan kalian tentang pajak itu semakin meningkat, pengetahuan pajak kalian itu semakin, argumentasi kalian semakin bagus, kritikan kalian semakin bagus, kemudian itu juga contoh-contoh kasus yang kalian angkat tadi itu cukup menarik ya, kasus-kasus yang viral dan kasus-kasus yang mencuat belakangan ini. Nah, kemudian cara kalian menyelesaikan, memberikan kritikan, menyelesaikan kasus, kemudian memberikan pendapat atau solusi alternatif atas kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, fakta-fakta yang terjadi di lapangan atau di dunia. Ya, untuk itu sebagai kesimpulan, yang pertama hukum pajak merupakan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara fiskus dan wajib pajak. Kemudian kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak mengerti dan memahami arti fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Nah, kemudian fatwa dari beberapa lembaga seperti Al-Azhar dan Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa bahwa pajak dalam konteks modern pajak dasarnya pada dasarnya adalah halal. Asalkan ya, diterapkan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan digunakan untuk kepentingan umum. Saudara sekalian, sebagai tugas akhir, ya, pengganti final ya, biasanya kan kalau kita final ujian UAS itu ujian tulis, tapi sekarang saya ganti dengan tugas akhir. Yaitu silakan buat kelompok maksimal 5 orang, satu kelompok. Kemudian setiap kelompok melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum pajak, kesadaran dan kepatuhan perpajakan sesuai dengan teori dan konsep yang sudah kita pelajari pada hari ini atau sebelum-sebelumnya. Dan yang ketiga, setiap kelompok melakukan pendampingan sekaligus kita akan melakukan penelitian partisipatif terkait dengan perhitungan perpajakan dan penggunaan aplikasi pajak pada UMKM. Tugas ini merupakan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi kita, di mana selain kita telah mendapatkan teori-teori itu, kita harus terjun ke lapangan dalam bentuk pengabdian dan penelitian. Baiklah, dengan berakhirnya pemberian tugas, ya, saya harapkan kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik, ya. Kita akan sama-sama, ya, jadi kalian tidak sendiri. Saya akan terus mendampingi kalian, baik dalam melakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat, pengembangan, pengabdian dan penelitian. Saya harap kalian jangan pernah berputus asa, tetap semangat, apapun tugasnya itu, kalian harus melewati semua ini, karena tugasnya di tugas di kampus itu lebih mudah ketimbang tugas kalau kita sudah terjun ke dunia lapangan.
atau ketika kalian setelah menyelesaikan studi sarjana kalian. Jadi tantangan-tantangan di lapangan itu di dunia nyata lebih besar ketimbang di kampus. Jadi jangan pernah mengeluh, tetap semangat ya. Jadi eh, untuk terakhir kali saya mengucapkan terima kasih saudara-saudara sekalian. Kalian juga menambah pengetahuan kepada saya. Saya juga membagi pengetahuan kepada kalian. Jadi kita saling membagi, berargumentasi, mengkritik dan memberi solusi dan sama-sama memecahkan masalah. Untuk itu pertemuan hari ini kita akhiri dan kita akan bertemu lagi pertemuan selanjutnya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdal alhamdulillahirabbil alamin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.